Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua bersama Uda Nazar, yang pada hari ini Uda Nazar akan sedikit memberikan contoh P2H atau perawatan dan pengecekan harian yang wajib teman-teman lakukan ya. Karena apa? Karena pada kapan ya? Minggu yang lalu kalau nggak salah. Nah, minggu yang lalu itu ada teman Uda, dia mengalami kebetulan mobilnya itu sama, itu Nissan Evalia ya. Tapi dia matic. Nah, ketika itu ada kejadian dia menelpon Uda itu mengatakan bahwa ada bunyi kritik dari bagian engine. Nah, dari bagian engine-nya. Jadi diagnosa atau analisis awal itu kan banyak ya, kalau bunyi-bunyi seperti itu ya bisa belting. Tapi kalau belting kan bunyinya dia berdecit-decit ya, kayak apa ya, kayak tikus kejepit. Nah gitu kan. Nah cuma ini bunyinya itu kretek dari depan, dari mesin. Nah jadi udah menyarankan coba lihat dulu level oli dari mesin tersebut. Nah mungkin karena teman ini memang baru memiliki mobil, dan memang itu hal-hal seperti itu kan sangat awam ya. Nah khususnya bagi teman-teman yang mungkin baru memiliki kendaraan. Ketika udah mengatakan coba dilihat mesinnya dulu, apa level olinya itu, dia mengatakan bahwa baru servis. Nah baru servis, dia yakin olinya itu nggak bermasalah begitu. Jadi olinya itu dia baru servis ya, namanya baru memiliki kendaraan, jadi yakin bahwa level olinya itu sesuai ya. Ternyata setelah dilakukan pengerjaan lain itu, terakhir baru dicek oli mesinnya. Nah ternyata apa teman-teman, ditemukan oli mesinnya low level. Nah, tidak hanya low level ya, kalau nggak salah udah hampir kering. Jadi waktu dicek sticknya, dipsticknya itu, olinya tuh udah nggak ada di dipsticknya itu. Wah itu kan sangat berbahaya sekali. Coba kalau seandainya engine itu berjalan jauh, mobil teman-teman tuh jalannya jauh tanpa ada oli di dalamnya, waduh, hancur mesin teman-teman itu. Nah jadi udah ingatkan sekali lagi, seperti video udah sebelumnya itu, lakukan P2H sebelum menggunakan mobil ini. Jadi kita sebagai pengguna mobil itu kita harus curiga pada mobil kita ini, jangan-jangan ininya kurang, jangan-jangan ininya ada yang rusak. Nah curiga ini untuk apa? Nanti teman-teman sendiri yang bakalan merasakan efeknya. Nah jadi misalnya ditemukan kerusakan-kerusakan yang mungkin bisa ditangani sebelum kerusakan itu menghabiskan kantong teman-teman. Nah itu salah satu tujuan dari P2H. Nah pada video udah sebelumnya itu kan P2H-nya itu kalau nggak salah itu 36 menit ya. Nah mungkin teman-teman males nontonnya 36 menit itu, karena memang di situ udah menunjukkannya secara detail. Nah sekarang udah akan menunjukkan P2H yang sebenarnya itu hanya 5-10 menit. Maka udah buktikan sekarang ya, P2H itu nggak lama-lama. Jadi dari awal mulai sampai tahap terakhir itu hanya membutuhkan 5-10 menit. Kalau teman-teman sudah ahli ya mungkin 5 menit udah cukup ya. Nah sekarang udah contohin, udah buktikan bahwa P2H yang hanya sebentar itu sangat mempengaruhi kesehatan mobil teman-teman. Nah ini kameranya sengaja udah jauhin ya supaya kelihatan semua, walaupun nanti nggak ada yang detail karena detailnya udah bikinkan di video sebelumnya ya. Kita lihatkan biar agak jauh nih, biar teman-teman melihat semua apa yang udah kerjakan, dan teman-teman bisa melihat kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan. Nah tidak usah berlama-lama, kita langsung saja ya. Baik teman-teman, kita buka dari kap engine ya, karena memang udah sering melakukannya itu. Pertama itu kita buka kap engine. Dari kap engine ini kita cek dulu oli mesinnya apakah sesuai levelnya atau tidak. Kalau misalnya levelnya kurang itu bisa ditambah, kalau levelnya cukup itu bisa kita masukkan lagi dipsticknya.
Oke, cukup ya. Ini untuk detailnya teman-teman bisa melihat video udah yang sebelumnya ya. Dan kita cek baterai. Baterai ini, air baterainya kita cek semua. Apakah levelnya ini sudah cukup atau belum. Kalau misalnya kurang itu bisa teman-teman tambah ya. Ingat nambahnya itu air baterainya yang warna biru ya, jangan yang warna merah. Kalau warna merah itu dia waktu pengisian awal mula baterai itu baru menggunakan yang warna merah. Oke. Nah, kita cek semua ini, kita buka satu-satu ya. Untuk detailnya udah buat di video sebelumnya ya. Nah, oke, level baterai oke. Kemudian kita cek air radiator. Nah, air radiator ini sama, kalau kurang kita tambah. Oke, di sini cukup. Kemudian kita tengok reservoir air radiatornya. Oke, cukup. Kemudian kita cek juga minyak rem. Minyak rem bisa dilihat dari levelnya itu dari sini aja ya, nggak perlu dibuka. Nah, kemudian air wiper ya, kalau perlu teman-teman jalan jauh segala macam ya, air wipernya juga harus kita cek. Nah, setelah itu kita cek ban. Biasa udah bilang ya, untuk secara simpelnya kita pukul-pukul aja. Kalau dia keras itu berarti sudah cukup. Kalau misalnya akan mengecek dengan detail itu bisa ke bengkel terdekat ya, ngeceknya dengan pressure gauge. Nah, oke, ban sudah selesai semua. Kemudian kita cek lampu-lampu. Nah, kita cek semua ya teman-teman lampu-lampunya. Oke, lampu-lampu ya, lampu sen kanan oke, lampu sen kiri oke. Untuk depan, kemudian kita cek yang belakang, lampu sen belakang kiri oke, belakang kanan oke. Kemudian untuk lampu lem ya, untuk lampu lem ini teman-teman harus minta tolong kepada teman yang lain atau kepada keluarga, istri atau anak itu ngelihat, kita injak remnya, kita lihat apakah hidup. Kemudian lampu depan kita tengok, lampu jauh hidup semua ya, lampu jauh, lampu dekatnya hidup semua. Oke, lampu-lampu udah selesai. Nah, setelah selesai lampu-lampu, kita cek dulu ke kolong sebentar ya. Ke kolong itu kita gunanya apakah ada kebocoran oli lainnya ya, baik itu dari mesin, dari transmisi ya. Transmisi kan juga menggunakan oli. Oke, tidak masalah dari depan. Kemudian kita cek kolong belakang dulu, apakah ada benda-benda yang nyangkut atau segala macamnya itu. Oke, semuanya oke. Kemudian jangan lupa teman-temannya, kita juga harus mengecek spare part ban serep. Nah, ban serep ini kita cek apakah dia normal atau tidak ya, karena itu nanti berpengaruh kepada teman-teman jika berjalan jauh tiba-tiba bannya salah satunya kempes ya. Nah, setelah kita cek itu, terakhir adalah kita cek adalah surat-surat ya teman-temannya, surat-surat STNK. Kemudian tool ya, peralatan-peralatan untuk penggantian darurat, contohnya peralatan tire untuk ganti ban ya. Nah, setelah selesai semuanya, kita lakukan P2H. Baru kita lakukan start mesin. Nah, ini start mesin. Oke, semuanya sudah kita lakukan. Baik teman-teman, P2H-nya sudah lakukan, sudah contohkan ya bagaimana cara teman-teman melakukan P2H. Nah, bisa lihat teman-teman ya, kalau udah melakukan P2H itu tidak sampai 5 menit. Nah, jadi saran luangkanlah sedikit waktu teman-teman, itu hanya 5 menit loh. 5 menit itu sebelum mobil teman-teman dipakai itu cek. Nah, cek semuanya yang udah katakan, itu nantinya akan sangat berguna sekali dalam menjaga kesehatan unit teman-teman. Itu adalah salah satu cara yang paling simpel untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mobil teman-teman saat akan digunakan atau saat sedang digunakan ataupun saat nanti akan ditinggal. Nah, begitu ya. Jadi teman-teman
sekali lagi udah katakan, luangkan sedikit waktu, hanya 5 menit. Kalau teman-teman tidak bisa meluangkan waktu 5 menit itu, yakinlah suatu saat teman-teman akan rugi sendiri. Misalnya nih, ketika teman-teman jalan, teman-teman tidak mengecek oli mesin, ternyata sudah 1 jam perjalanan oli mesin tuh habis. Wah, itu bisa nge-gym di jalan teman-teman ya. Itu apa ya namanya ya, kalau sudah engine bermasalah seperti itu, sudah nge-gym, waduh, 20 juta itu nggak kemana loh teman-teman. Itu kalau di daerah udah, belum lagi mungkin kalau di Jawa mungkin agak murah atau agak mahal, itu udah nggak tahu juga ya. Nah, kalau engine sudah nge-gym 20 juta gara-gara teman-teman tidak mau melaksanakan yang 5 menit itu kan sangat rugi sekali ya. Nah, jadi udah sekali lagi teman-teman, selalu mengecek atau melakukan P2H sebelum teman-teman melakukan atau menggunakan kendaraan teman-teman. Sekian informasi udah pada hari ini mengenai P2H, di mana sudah membuktikan bahwa P2H itu sangat simpel, semuanya bisa melakukan, baik itu laki-laki, baik perempuan, baik ibu-ibu, ataupun teman-teman yang mungkin sedang kuliah sudah memiliki mobil, itu bisa melakukannya. Bagi yang suka silahkan like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan konten udah selanjutnya. Demikian hari ini, kita berjumpa lagi di konten-konten udah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat pagi.